Salam saudara, senang sekali hari ini saya Rosiana dapat kembali menyapa Anda dengan sukacita dalam program Aku dan Dia. Dalam program Aku dan Dia kali ini saya kembali akan mengajak Anda membahas tentang Tuhan Yesus sumber air hidup yang mau memancarkannya lewat kehidupan kita yang percaya kepadanya. Selamat mendengarkan. Apa jawaban yang Anda berikan ketika ada seseorang yang menyapa Anda dan kemudian bertanya, "Apa kabar?" Kelihatannya sudah sangat biasa ya dan lazim ketika ada orang menanyakan apa kabar kepada kita langsung otomatis menjawab, "Baik." Sangat jarang terjadi ketika ada orang yang menyapa kita dan menanyakan kabar kita lalu menjawab, "Wah, aku dalam keadaan buruk. Menyedihkan, mengerikan." Kalau demikian, apakah memang pada kenyataannya seluruh kehidupan kita baik-baik saja? Dan ini membawa kita kepada pertanyaan yang tidak kalah penting. Kehidupan yang bagaimana yang disebut sebagai kehidupan yang baik? Mungkin kita bisa langsung dengan cepat menjawab, kehidupan yang baik adalah kehidupan di mana kita diberi kesehatan, kecukupan, kebahagiaan, dan ketika semua berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Ketika rencana-rencana kita berhasil, ketika kebutuhan kita tercukupi, dan juga keadaan-keadaan yang sejenisnya. Kalau demikian, apakah semua keadaan kehidupan yang berbeda dengan itu bisa disebut sebagai kehidupan yang tidak baik? Kalau kita memiliki penyakit, apakah berarti kehidupan kita buruk? Padahal, disadari atau tidak, selalu ada penyakit di dalam tubuh kita. Atau, kalau kita tidak memiliki kekayaan yang cukup, apakah berarti kehidupan kita tidak baik? Padahal, kalau kita perhatikan, jarang sekali ada orang yang sudah bisa merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Karena selalu saja ada hal lain yang diinginkan hatinya. Lalu bagaimana dengan ukuran kebaikan hidup dengan keberhasilan kita mencapai rencana-rencana yang kita buat? Kita sadar bahwa hal itu tidak selalu terjadi. Begitu banyak rencana yang sudah kita buat, kemudian harus dibatalkan. Bahkan ada yang sudah kita perjuangkan sekuat tenaga, tetapi tetap juga tidak terjadi. Kalau demikian, apakah kehidupan kita memang bukan kehidupan yang baik? Sayangnya, banyak orang yang merasakan demikian. Selalu ada ketidakpuasan di dalam diri mereka tentang keadaan mereka sendiri. Selalu ada rasa haus di dalam hati mereka yang tidak pernah bisa terpuaskan. Sekuat apapun mereka berusaha, setekun apapun mereka berjuang, tetap saja ada rasa hampa dan kekecewaan yang menguasai hati mereka. Yesus berbicara mengenai air yang bisa memuaskan dahaga dalam hati. Demikian, dalam Yohanes 4 dituliskan tentang perkataan Yesus itu. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya." Yesus saat itu sedang bersama seorang perempuan Samaria yang sedang mengambil air di sebuah sumur. Yesus kemudian berbicara tentang air dengan perempuan itu. Perempuan Samaria itu terus berpikir tentang air secara jasmaniah. Tapi kemudian Yesus mengatakan bahwa ia akan memberikan air yang lain. Air yang dibicarakan oleh perempuan Samaria itu memberikan kepuasan sementara. Dan kemudian orang yang meminumnya akan haus lagi. Tetapi air yang diberikan oleh Yesus bersifat kekal. Karena barang siapa meminum air yang diberikan oleh Yesus tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Yesus dan perempuan Samaria itu sama-sama berbicara tentang air. Karena mereka memang sedang berada di dekat sebuah sumur. Dan kedatangan perempuan Samaria ke sumur itu memang untuk mengambil air minum bagi dirinya. Tetapi Yesus menawarkan air hidup yang kekal. Karena ia memang adalah sumber air hidup itu. Yang sangat menarik adalah bahwa Yesus berbicara mengenai air hidup yang membuat manusia tidak haus sampai selama-lamanya. Artinya, air itu memberikan kepuasan yang bukan hanya bersifat sementara saja, tetapi bersifat kekal. Yesus tentu saja tidak sedang berbicara mengenai air dalam sumur itu. Karena ia sudah dengan jelas mengatakan bahwa air yang ada di dalam sumur itu akan memberikan kepuasan. Tapi hanya sementara saja. Bahkan air yang disebutkan oleh Yesus juga hanya sebuah perumpamaan untuk menunjuk kepada sesuatu yang lain. Apa yang disebut oleh Yesus sebagai air hidup? Sekali lagi itu bukan air dalam sumur yang sedang ditimba oleh perempuan Samaria itu. Tetapi berbicara mengenai sesuatu yang bisa memuaskan keinginan hati manusia dan membuat manusia bisa menerima kehidupannya sebagai kehidupan yang baik. Banyak orang seperti perempuan Samaria itu merasakan kehausan dan berusaha untuk memenuhi rasa dahaga mereka dengan usaha mereka sendiri. Banyak cara yang dipakai dan banyak yang berjuang dengan sepenuh kemampuan dan kekuatan mereka. Banyak orang yang mencari kepuasan melalui harta mereka. Mereka berusaha membeli apapun yang muncul sebagai keinginan di dalam hatinya. Ada juga yang berusaha mencari kepuasan melalui penyaluran hobi mereka dan meluangkan banyak waktu mereka untuk hobi mereka itu. Ada juga orang yang berusaha memuaskan rasa dahaga di dalam hati mereka dengan mengejar kekuasaan, berusaha sekuat kemampuan mereka untuk bisa meraih kedudukan atau jabatan tertentu yang membuat mereka bisa berkuasa atas orang-orang yang menjadi anak buah mereka. Apakah semua itu memberikan kepuasan? Apakah setelah mendapatkan semua yang mereka kejar itu, mereka bisa selalu tersenyum bahagia dalam kelegaan dan sukacita yang sejati? Menurut saya, ya, mereka bisa memuaskan dahaga mereka dengan mendapatkan semua yang mereka kejar itu. Masalahnya, seperti yang dikatakan oleh Yesus, ia akan haus lagi. Artinya, kepuasan itu hanya bersifat sementara saja. Mereka berjuang, mereka senang ketika berhasil mendapat apa yang mereka perjuangkan. Tetapi, kemudian mereka akan mendapati diri mereka kosong lagi. Kepuasan yang mereka rasakan hanya bisa bertahan sementara saja. Mungkin bahkan kepuasan itu sudah sangat menurun pada saat mereka menerima apa yang mereka perjuangkan. Dan kemudian hari yang semula mereka rasakan sebagai hari yang baik kembali menjadi hari yang diwarnai oleh kekecewaan, kekosongan, dan haus. Mereka menjadi semakin parah. Kalau demikian, air apa yang ditawarkan oleh Yesus kepada mereka yang haus dan yang mau datang kepadanya? Yesus berbicara juga di bagian lain di dalam Injil Yohanes mengenai air hidup ini. Dan di dalam bagian itu dengan sangat jelas disebutkan apa maksud Yesus ketika ia mengatakan tentang air hidup yang akan memuaskan dahaga manusia dengan kepuasan yang sempurna dan kekal. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus berbicara mengenai Roh Kudus yang akan mengisi hati manusia dengan damai sejahtera dan kepuasan yang penuh. Ketika seseorang menjadi haus dan mencari kepuasan dengan caranya sendiri, maka ia tidak akan pernah sungguh-sungguh puas dari rasa haus itu.
Karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa sungguh-sungguh mengisi kekosongan yang ada di dalam hati kita. Tetapi ketika orang itu datang kepada Yesus dan percaya kepadanya, maka Allah akan mengaruniakan Roh Kudus ke dalam hatinya, dan saat itu ia akan merasakan damai sejahtera dan kepuasan yang sempurna. Keadaan hidupnya mungkin tidak akan banyak mengalami perubahan. Ia tidak secara tiba-tiba menjadi kaya, cita-citanya tidak secara tiba-tiba bisa dicapai, dan masih tetap ada beberapa rencana yang tetap tidak bisa terlaksana. Tetapi karena semuanya itu bukan lagi andalan baginya untuk memuaskan dahaga rohaninya, maka ia tidak akan kehilangan damai sejahteranya, karena damai sejahtera itu bersumber dari Yesus yang jauh melebihi semua yang ada di dunia ini. Beberapa ayat di dalam firman Tuhan menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi, yaitu mengapa kita bisa menjadi puas dan merasakan sejahtera serta menerima hari-hari kita sebagai hari yang baik. Walaupun mungkin keadaan kita tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita mendapatkan air hidup yang memberi kepuasan sempurna dari Yesus itu. Filipi 4 ayat yang ke-7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yesus memberikan air hidup kepada kita. Dan air hidup itu memberikan damai sejahtera yang melampaui akal, karena damai sejahtera itu adalah damai sejahtera yang ilahi. Ketika orang melihat kehidupan kita, mungkin mereka berpikir, mustahil bahwa kita bisa tersenyum dan bahagia. Tetapi kalau kita memiliki Yesus, Roh Kudus akan mengisi hati kita dengan damai sejahtera yang melampaui akal budi manusia. Filipi 4 ayat 13 dan 19 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ayatnya yang ke-19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yesus yang menjadi sumber air hidup akan menguatkan kita menghadapi segala perkara. Dan karena itu, maka baik hari cerah maupun hari mendung, kita bisa mengatakan hari itu adalah hari yang baik. Apapun yang kita alami, bisa kita tanggung di dalam Dia. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus sebagai sumber air hidup, yang mau memberikan kepada kita air hidup itu, yang akan memberikan kepada kita kepuasan yang sempurna dan kekal. Kepuasan dari air hidup itu yang memampukan kita untuk tetap merasakan damai sejahtera dan sukacita, bahkan ketika hari kita diliputi mendung yang gelap sekalipun. Jika Anda ingin menerima air hidup itu atau ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana mengenal Yesus yang adalah sumber air hidup itu, atau Anda ingin sungguh-sungguh dipakai untuk menjadi pancaran air hidup bagi orang-orang di sekitar Anda, kami siap untuk menjelaskan secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.